Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Polres Balangan musnahkan sebanyak 14,32 gram sabu dan 36 butir ekstasi. Bupati Kota Baru letakkan batu pertama pembangunan RSUD Pangeran Jaya Sumitra, tunjukkan komitmen untuk tingkatkan layanan kesehatan di Kota Baru. Gorudin Samarinda semarakan Hari Jadi Kota Baru ke-75. Polres Balangan melakukan pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana narkotika Selasa kemarin di halaman Mako Polres Balangan. Pemusnahan barang bukti tersebut berasal dari 2 laporan polisi atas pengedaran sabu yang diungkap Satres Narkoba Polres Balangan beberapa waktu lalu dengan total 14,32 gram sabu dan 36 butir ekstasi yang dimusnahkan. Kasus tersebut yakni pelaku berinisial MA asal Desa Telukarya, Kecamatan Lampihong dengan barang bukti berupa sabu dengan berat bersih 9,14 gram dan 35 butir ekstasi. Kemudian NA asal Desa Binjai Punggal, Kecamatan Halong dengan barang bukti sabu dengan berat bersih 7,28 gram dan 5 butir ekstasi. Di kesempatan ini, Kapolres Balangan AKBP Yulianor Abdi menegaskan komitmen Polres Balangan dalam memusnahkan peredaran narkotika di Balangan. Ia juga mengharapkan partisipasi masyarakat dalam memberantas narkotika di Balangan dengan menyampaikan terkait informasi adanya peredaran narkotika. Upaya yang kita laksanakan, baik itu Polres Balangan melalui Satres Narkoba dan juga instansi terkait, pihak-pihak terkait, kaitannya dengan peredaran narkotika dan obat-obat terlarang, kami serius dalam hal pelaksanaan penanganan kasus tersebut. Jadi kami berkomitmen untuk melakukan pembersihan atau serius dalam hal penanganan peredaran narkotika dan obat-obat terlarang di Kabupaten Balangan, baik itu dari luar maupun dari dalam. Jadi kami mohon doa kepada rekan-rekan semua, media dan masyarakat umumnya untuk mendukung kegiatan penanganan maupun pembersihan kaitannya dengan peredaran narkotika dan obat-obat terlarang di Kabupaten Balangan. Muhammad Kamil dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Bersinggungan atau Program makan bergizi gratis yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi diluncurkan di Kabupaten Balangan. Peluncuran ini berlangsung di SMP Negeri 1 Paringin Senin kemarin sebagai langkah awal untuk meningkatkan kualitas gizi dan kecerdasan peserta didik sejak usia dini. Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi menyampaikan apresiasi atas dimulainya pelaksanaan program makan bergizi gratis di Bumi Sanggam. Ahmad Fauzi juga meyakini bahwa MBG dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan intelektual peserta didik. Ia berharap program nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini dapat berjalan secara berkelanjutan di Kabupaten Balangan. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan bersyukur atas ada program ini dari Pak Prabowo ya Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak didik kita ini dengan adanya makan bergizi sehingga dia pemikiran itu menjadi fit juga banyak, mudah-mudahan gitu, dan mudah-mudahan berkesinambungan. Dan kita berharap kepada masyarakat Balangan ini jangan terpancing dengan kata-kata miring kan dari tetangga, kadang-kadang dengan adanya ini macam-macam lah yang kurang enak. Tolong ini jangan terjadi di Balangan, jangan disamakan dengan dia. Ini aja. Kita minta itu supaya jangan ada kata-kata miring sehubungan dengan adanya ini. Itu aja.
Dandim 1001 Hulu Sungai Utara Balangan Letkol Kavaleri Gunantio Adi Wiryawan juga menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung pelaksanaan MBG di Balangan agar dapat berlangsung dengan baik. Senada dengan Dandim, Kapolres Balangan AKBP Yulianor Abdi juga menyatakan bahwa pihaknya akan mendukung dan juga turut melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan MBG di Balangan. Terima kasih. Intinya kami dari Kodim juga, dari TNI, kita mendukung program dari pemerintah pusat, yaitu pemberian makan bergizi gratis yang ditujukan pada anak-anak kita. Supaya seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati tadi, bahwa anak-anak kita menjadi sehat dan bisa menjadi lebih cerdas dengan adanya makan bergizi gratis ini. Dan kami siap mendukung untuk menjaga supaya kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik, karena kegiatan ini merupakan kegiatan makan bergizi gratis yang diselenggarakan secara mandiri oleh SPPG. Sehingga kita siap mendukung dan menjaga supaya ini terus berjalan dengan aman, lancar, dan tertib tentunya. Baik, terima kasih. Kami dari pihak kepolisian pertama mendukung kegiatan ini. Kemudian yang kedua, kami bersama-sama juga dengan pihak terkait mengontrol dan mengawasi pelaksanaan. Karena jangan sampai program ini yang bertujuan baik, tapi ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selama pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Kita sama-sama mengawasi sehingga pelaksanaan makan bergizi gratis ini dapat terlaksana dengan baik. Pada tahap awal, program MBG menjangkau sekitar 1.700 siswa dari jenjang PAUD hingga SMP di berbagai sekolah di Balangan. Pelaksanaan akan dilakukan secara bertahap dan ke depan akan mencakup jenjang SMA dengan target penerima manfaat yang terus bertambah. Muhammad Kamil dan Nurfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Bupati Kota Baru Muhammad Rusli meninjau langsung lahan 4.000 hektar yang rencananya akan menjadi lokasi pembangunan layanan terpadu dan motor pertumbuhan ekonomi baru di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Desa Tanjung Lalak Jumat lalu. Peninjauan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terpadu dan efisien, serta menunjukkan komitmen dalam pemerataan akses pendidikan dan kesehatan terutama di wilayah pedesaan. Rencana pembangunan ini juga merupakan program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Kota Baru sesuai dengan visi misi, yaitu mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan serta mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas daerah menuju Kota Baru hebat. Adapun rencana fasilitas di kawasan terpadu diantaranya sekolah rakyat, rumah sakit daerah, balai latihan kerja, unit peternakan terpadu, lahan pertanian produktif, dan lembaga pemasyarakatan. Ardiansyah dan Nurfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Polres Balangan musnahkan sebanyak 14,32 gram sabu dan 36 butir ekstasi. Bupati Kota Baru letakkan batu pertama pembangunan RSUD Pangeran Jaya Sumitra, tunjukkan komitmen untuk tingkatkan layanan kesehatan di Kota Baru. Gurudin Samarinda semarakan Hari Jadi Kota Baru ke-75. Bupati Kota Baru Muhammad Rusli melakukan peletakan batu pertama melalui realisasi program dana hibah Sebuku Call Group untuk pembangunan RSUD Pangeran Jaya Sumitra di Stagen Sabtu lalu. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan peletakan batu pertama ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas yang memadai. Bupati juga menjelaskan pembangunan RSUD PJS Stagen tersebut untuk memberikan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat agar warga tidak perlu berobat keluar daerah.
Sementara itu, Wakil Bupati Kota Baru Syairi Muklis mengatakan bersama Bupati ingin menuntaskan permasalahan kesehatan di Kota Baru yang ditandai dengan peletakan batu pertama yang ditargetkan selesai di tahun 2026. Bersumber dari dana kompensasi perusahaan Sebuku Call Group sebesar 55,7 miliar rupiah untuk pembangunan RSUD PJS Tagen secara bertahap dimulai pada tahun 2025 ini, yang akan dikerjakan oleh kontraktor PT Pulau Intan Baja Perkasa yang ditunjuk oleh Sebuku Call Group. Usai peletakan batu pertama oleh Bupati dan Wakil Bupati Kota Baru, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan master plan pembangunan RSUD Pangeran Jaya Sumitra, meliputi gedung rawat inap 3 gedung, gedung bedah sentral dan insentif terpadu 2 lantai, gedung instalasi gizi, gedung instalasi pemelihara sarana rumah sakit, gedung sentral oksigen, gedung sanitasi dan air bersih, tempat pembuangan sampah domestik dan TPS B3, kemudian tower house, gedung manajemen dan gedung pendukung lainnya. Ardiansyah dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Kota Baru resmikan Mall Pelayanan Publik MPP sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Peresmian ini dilaksanakan di Gedung Mall Pelayanan Publik di Jalan Pangeran Hidayat Sabtu lalu. Bupati Kota Baru Muhammad Rusli meresmikan Mall Pelayanan Publik tersebut dengan penandatanganan prasasti, disertai pemotongan pita oleh Wakil Bupati Kota Baru Syairi Muklis, didampingi PJ Sekda Eka Saprudin, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Muhammad Fuad Fahrudin. PJ Sekretaris Daerah Eka Saprudin menjelaskan hadirnya MPP ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam pendekatan layanan kepada masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya pelayanan yang cepat, mudah, dan efektif. Mall Pelayanan Publik Kota Baru tersebut menyediakan berbagai layanan dari lintas instansi, baik instansi vertikal, perangkat daerah hingga BUMN dan BUMD. Dengan sistem pelayanan satu pintu, masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah lokasi untuk mengurus dokumen administrasi. Beragam fasilitas di MPP tersebut telah dirancang untuk kenyamanan masyarakat. Di antaranya ruang tunggu yang nyaman, ruang bacaan, dan fasilitas bagi kelompok rentan dengan sistem pelayanan yang terintegrasi dengan teknologi informasi. Dengan menghadirkan 18 gerai atau tempat layanan, pembangunan Mall Pelayanan Publik ini menggunakan dana APBD 2024. Mall Pelayanan Publik ini sendiri diharapkan dapat lebih memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sejalan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati hebat. Ardiansyah dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, Pam Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pam Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini.
melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan, dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. PAM Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Polres Balangan musnahkan sebanyak 14,32 gram sabu dan 36 butir ekstasi. Bupati Kota Baru letakkan batu pertama pembangunan RSUD Pangeran Jaya Sumitra, tunjukkan komitmen untuk tingkatkan layanan kesehatan di Kota Baru. Guru Udin Samarinda semarakan Hari Jadi Kota Baru ke-75. Pemerintah Kabupaten Kota Baru menggelar tablik akbar dan bersolawat bersama dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Kota Baru yang ke-75 tahun. Acara yang bertajuk Kota Baru Bersolawat dilaksanakan di Panggung Siring Laut Kota Baru Senin kemarin dengan menghadirkan ulama kondang yang berasal dari Kalimantan Timur Samarinda, Kiai Haji Muhammad Zofaruddin atau yang lebih dikenal dengan sebutan Guru Udin Samarinda. Wakil Bupati Kota Baru Syahri Muklis yang mewakili Bupati Muhammad Rusli dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kedatangan Guru Udin. Ia berharap kehadiran beliau bisa membawa keberkahan serta dapat menumbuhkan nilai-nilai keagamaan yang lebih baik di tengah masyarakat Kota Baru. Kegiatan tablik akbar ini merupakan bagian dari rasa syukur atas Kabupaten Kota Baru yang kini genap berusia 75 tahun. Ini juga menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan. Syahri Muklis juga mengajak seluruh jemaah yang hadir untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan ketakwaan sebagai bekal ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ia turut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berperan aktif dalam rangka menjaga keamanan dan mendukung program pembangunan pemerintah daerah. Dalam tausiahnya, Guru Udin Samarinda menyampaikan pentingnya bersyukur atas nikmat yang diberikan dan mengingatkan untuk selalu menjaga amalan sholawat. Guru Udin Samarinda juga mendoakan Kabupaten Kota Baru di usianya yang ke-75 tahun ini semakin diberkahi dan semakin maju. Ribuan masyarakat tampak antusias mengikuti tausiah hingga akhir yang ditutup dengan doa bersama demi keselamatan dan kemakmuran Kabupaten Kota Baru. Ardian Syah dan Nur Fidarlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani dua wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Dua wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru.
Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Zaldi Ariandi beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.